Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Rita Oktavinensi dalam mata pelajaran fisika kelas 10. Baiklah Ananda, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, yakni KD 32, menerapkan prinsip penjumlahan vektor sebidang. Kita tahu bahwa ada 4 cara penjumlahan vektor atau ada 4 metode penjumlahan vektor. Yang pertama dengan metode segitiga, yang kedua penjumlahan vektor dengan metode jajah genjang, yang ketiga penjumlahan vektor dengan metode poligon, dan yang keempat itu adalah penjumlahan vektor dengan metode analisis. 3 penjumlah vektor sebelumnya sudah kita pelajari pada minggu lalu. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari metode yang keempat, yaitu penjumlahan vektor dengan metode analisis. Untuk memahami penjumlahan vektor dengan metode analisis, itu syaratnya kita harus memahami tentang penguraian vektor. Sebagaimana telah kita pelajari minggu lalu, bahwa sebuah vektor dapat diuraikan menjadi komponen-komponen vektor. Jadi, sebuah vektor f itu dapat kita uraikan ke sumbu x, itu komponennya menjadi fx. Dan vektor f jika diuraikan ke sumbu y, itu akan menjadi vektor fy. Nah, sekarang kita lanjut ke penjumlahan vektor dengan metode analisis. Adapun langkah-langkah penjumlahan vektor dengan metode analisis, yang pertama, buatlah sumbu koordinat yang saling tegak lurus, atau sumbu x dan sumbu y. Langkah kedua, uraikan masing-masing vektor menjadi komponen-komponen vektor pada sumbu x dan sumbu y, atau fx dan fy. Langkah ketiga, jumlahkan semua komponen vektor pada sumbu x, dalam kurung sigma fx, dan semua komponen pada sumbu y, atau sigma fy. Langkah keempat, resultan vektor dapat dihitung dengan persamaan R sama dengan akar sigma fx kuadrat tambah sigma fy kuadrat. Langkah kelima itu adalah menentukan resultan vektor dengan persamaan theta sama dengan arcus tangen sigma fy per sigma fx. Agar Ananda lebih mengerti, perhatikan uraian berikut. Pertama, lukislah sumbu x dan sumbu y. Kemudian kita lukis vektor f1 yang membentuk sudut alfa terhadap sumbu x. Kemudian vektor f2 yang membentuk sudut beta terhadap sumbu x. Dan vektor f3 yang segaris dengan sumbu y. Berdasarkan langkah-langkah tadi, maka yang kita uraikan adalah yang berada di antara sumbu x dan sumbu y. Maka di sini yang diuraikan adalah f1 dan f2. F3 tidak diuraikan karena dia berada di sumbu y. Nah, F1 kita uraikan ke sumbu x, kita peroleh di sini F1x. F1 kita uraikan ke sumbu y, maka kita peroleh di sini F1y. F2 kita uraikan ke sumbu x, kita peroleh F2x. F2 kita uraikan ke sumbu y, kita peroleh di sini F2y. Nah, keterangannya di sini fx adalah komponen vektor pada sumbu x. Fy adalah komponen vektor pada sumbu y. Sigma fx adalah resultan komponen vektor pada sumbu x. Sigma fy adalah resultan komponen vektor pada sumbu y. R adalah resultan vektor dan theta adalah sudut resultan vektor atau arah resultan vektor. Nah, agar Ananda lebih mengerti tentang penjumlahan vektor dengan metode analisis ini, perhatikan contoh soal berikut. 3 gaya sebidang dan bekerja pada sebuah benda seperti gambar berikut. Nah, di sini terlihat ada 3 buah gaya, yaitu F1, F2, dan F3. Nah, di sini F1 berada pada sumbu x, sedangkan F2 membentuk sudut 30 derajat pada sumbu y, dan F3 adalah besarnya 24 Newton, membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu x. Nah, perhatikan di sini. Di sini F2 adalah 20 Newton, sudutnya 30 derajat terhadap sumbu y, maka kalau kita hitung terhadap sumbu x, maka di sini besarnya adalah 60 derajat. Maka kita ambil untuk alfa 2-nya di sini adalah 60 derajat. Nah, pertanyaannya, tentukanlah nilai dan resultan vektor. Kita lihat uraiannya.
Di sini F2 kita uraikan ke sumbu X, kita peroleh F2X. Dan F2 kita uraikan ke sumbu Y, kita peroleh F2Y. F3 kita uraikan ke sumbu X, kita peroleh F3X. F3 kita uraikan ke sumbu Y, kita peroleh F3Y. Nah, penyelesaiannya kita lihat. Di sini diketahui F1 20 Newton, alfa 1 0 derajat, karena dia berada di sumbu X positif. F2 20 Newton, alfa 2 60 derajat. F3 24 Newton, alfa 3 60 derajat. Yang ditanya, tentukanlah R dan theta. Nah, kita perhatikan gambar di atas. Dari gambar di atas ini, terlihat bahwa resultan komponen vektor pada sumbu X itu adalah F1, F2X, dan F3X. Nah, kita lihat di sini, F1 berada di kanan, sedangkan F2 dan F3 berada di sebelah kiri. Maka, sigma Fx adalah F1 kurang F2X kurang F3X. Nah, uraian pada sumbu X itu kita tahu adalah cos. Ya, kita kali dengan cos alfa. Maka di sini F1 dikurang F2 cos alfa 2 dikurang F3 cos alfa 3. Kita lihat berarti 20 dikurang 20 kali 60 cos 60 derajat dikurang 24 kali cos 60 derajat. 20 dikurang 20 kali setengah dikurang 24 kali setengah. Nah, sehingga hasilnya di sini resultannya sigma Fx sama dengan min 2 Newton. Kita lihat lagi sigma Fy. Sigma Fy berdasarkan gambar kita peroleh F2Y kurang F3Y. Nah, di sini terlihat untuk Y kita pakai sin, maka F2 sin alfa 2 dikurang F3 sin alfa 3. Sama dengan 20 kali sin 60 derajat kurang 24 kali sin 60 derajat. Kita tahu bahwa sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Maka 20 kali setengah akar 3 dikurang 24 kali setengah akar 3. Sehingga hasilnya di sini adalah sigma Fy sama dengan min 2 akar 3 Newton. Nah, kita sudah menemukan sigma Fx dan sigma Fy. Dari sini kita dapat menghitung resultan vektor, di mana R sama dengan akar sigma Fx kuadrat tambah sigma Fy kuadrat. Maka R sama dengan akar min 2 kuadrat tambah min 2 akar 3 kuadrat. Sama dengan akar 4 ditambah 4 kali 3. Berarti akar 16. Maka di sini kita peroleh R sama dengan 4 Newton. Langkah selanjutnya adalah menentukan arah resultan vektor. Itu ditentukan dengan persamaan theta sama dengan arcus tangen sigma Fy per sigma Fx. Maka di sini kita lihat theta sama dengan arcus tangen min 2 akar 3 per min 2. Berarti arcus tangen dari akar 3. Nah, kita peroleh tetanya adalah 60 derajat. Nah, di sini kita gambarkan tetanya bernilai positif, berarti dia membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X. Jadi kita simpulkan besar resultan vektor adalah 4 Newton dan sudutnya 60 derajat terhadap sumbu X positif. Nah, agar Ananda lebih mengerti, silakan kerjakan latihan berikut. 3 gaya sebidang dan bekerja pada sebuah benda seperti gambar berikut. Di sini ada F1-nya 10 Newton, membentuk sudut 45 derajat terhadap X positif, F negatif. Vektor F2 8 Newton, membentuk sudut 30 derajat terhadap X positif. Dan F3-nya 6 Newton. Tentukanlah nilai dan arah resultan ketiga vektor berikut. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga Ananda semua mengerti dengan materi yang Ibu jelaskan. Dan jangan lupa untuk selalu mengulanginya di rumah dan mengerjakan latihan. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.